Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas Biologi SMA. Kali ini kita akan bahas materi Biologi lintas minat kelas 10 untuk IPS ya, yaitu tentang Kingdom Plantae. Namun ini adalah video bagian kedua, di mana di video bagian pertama kita sudah belajar tentang Kingdom Plantae, yaitu ciri-ciri Kingdom Plantae beserta dengan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Kingdom Plantae dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama adalah lumut, kemudian tumbuhan paku, dan terakhir adalah tumbuhan berbiji atau spermatofita. Di video pertama kita telah bahas tentang tumbuhan lumut, dan di video kedua ini kita akan bahas tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Kita mulai saja materi tentang Pteridophyta dimulai dari ciri-ciri Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri tumbuhan paku yang pertama adalah sel-selnya bersifat eukariotik, yaitu sel-sel pada tumbuhan paku telah memiliki membran inti. Jadi kalau ini adalah sel dan ini adalah inti sel, maka membran inti itu adalah membran yang menyelimuti inti sel. Hati-hati ketukar dengan membran sel ya. Kalau membran sel itu bagian luar ini ya, yang menyelimuti sitoplasma sel. Selain makhluk hidup yang memiliki membran inti, ada juga makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti seperti pada gambar berikut ini, di mana ketidakberadaan membran inti menyebabkan kandungan inti sel tidak kompak menjadi satu. Makhluk hidup yang sel-selnya tidak memiliki membran inti dikenal dengan istilah prokariotik, dan sel bersifat prokariotik ini merupakan ciri dari anggota Kingdom Monera yang terdiri atas bakteri dan ganggang biru. Sedangkan kingdom-kingdom lainnya, inti sel-selnya telah memiliki membran inti atau bersifat eukariotik, termasuk tumbuhan paku yang merupakan bagian dari Kingdom Plantae. Pteridophyta umum disebut sebagai tumbuhan paku, dan tumbuhan paku ini telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan yang struktur tubuhnya telah dapat dibedakan antara organ akar, batang, dan daun dikenal dengan istilah kormus. Dan makhluk hidup atau tumbuhan yang tubuhnya berbentuk kormus ini dikenal atau dikelompokkan ke dalam kelompok Cormophyta, yaitu kelompok tumbuhan yang telah dapat dibedakan antara organ akar, batang, dan daun dengan jelas. Lalu kalau kita lihat gambar di samping ini, apakah ini batangnya? Bukan, ini adalah tangkai daunnya ya. Dan satu daunnya tuh yang ini, dan dia berlekuk-lekuk. Kalau kita lihat di sini masih ada yang nyatu, dan kemudian ada lekuk-lekukan ke dalam seperti ini. Makin jauh kemudian makin memisahkan satu lekukan dengan lekukan lain, sehingga seolah-olah ini adalah satu daun tersendiri. Lalu kalau ini adalah daun, kemudian ini tangkai daun, di manakah kemudian batangnya? Tentunya bagian batangnya ada di dalam tanah sini ya. Dan sebagian besar tumbuhan paku itu batangnya ada di dalam tanah, dan mirip seperti akar rimpang. Jadi kalau kita lihat batangnya nih seperti ini batangnya ya, dan ini akar-akarnya nih yang akan keluar lewat batang-batangnya. Nah ini juga, ini batangnya. Ini batangnya mirip seperti akar rimpang ya, yaitu akar yang tumbuh di dalam tanah. Ya seperti telah saya jelaskan tadi bahwa tidak semua tumbuhan paku batangnya itu ada di dalam tanah. Namun sebagian besar memang tumbuhan paku itu batangnya ada di dalam tanah. Nah berikut adalah contoh tumbuhan paku yang batangnya ada di atas tanah dan tumbuh ke atas layaknya seperti tumbuhan yang kita lihat sehari-hari di sekitar kita. Ini batangnya dan ini adalah daun-daunnya. Ya walaupun tumbuhan paku telah memiliki organ akar, batang, dan daunnya yang dapat dibedakan dengan jelas, namun ada beberapa tumbuhan paku yang memiliki daun berukuran kecil. Namun, sebagian besar tumbuhan paku itu memiliki daun berukuran besar atau dikenal dengan istilah daun sejati. Daun semacam ini dikenal dengan istilah makrofil. Makro itu besar ya, fil itu daun. Jadi daunnya yang berukuran besar. Contohnya pada gambar berikut ini di mana daunnya berukuran besar dan dapat dilihat atau dibedakan dengan mudah antara daun, batang, dengan akarnya. Berikut adalah gambar tumbuhan paku yang berdaun kecil ya, atau dikenal dengan istilah mikrofil. Jadi daun-daunnya seperti duri-duri lancip seperti ini ya. Ini juga mikrofil nih. Ini daun-daunnya ini yang ini nih, kayak duri-duri ini adalah daunnya. Ini batangnya. Ini juga sama, ini batangnya. Kemudian daun-daunnya ini justru yang kayak sikat botol ini ya. Ya ini juga tumbuhan paku nih, daun-daunnya ini seperti ini. Ya ini bahkan daun yang sangat kecil ya. Bentuknya bahkan seperti duri nih, yang nonjol seperti ini adalah daun-daunnya. Mirip seperti layaknya tumbuhan kaktus yang kemudian daunnya berubah menjadi duri. Jadi kalau pada tumbuhan lumut atau Bryophyta, itu sebagian besar organ akar, batang, dan daunnya tidak dapat dibedakan dengan jelas, maka pada tumbuhan paku justru sebaliknya, yaitu sebagian besar organ akar, batang, dan daunnya telah dapat dibedakan dengan jelas. Namun, ada sebagian kecil dari kelompok tumbuhan paku yang daunnya belum sejati.
Ciri tumbuhan paku berikutnya adalah tumbuhan paku yang memiliki daun sejati atau makrofil. Pada daunnya terdapat klorofil, sehingga tumbuhan paku dapat membuat makanannya sendiri atau dikenal dengan istilah autotrof. Namun, pada tumbuhan paku dengan daun mikrofil, selain pada daunnya, batangnya juga mengandung klorofil. Karena jika hanya mengandalkan fotosintesis pada daunnya, tentu tidak akan cukup untuk menunjang pertumbuhan tanaman paku tersebut. Sehingga pada tanaman paku dengan daun mikrofil seperti ini ya, ini yang mikrofil daunnya kecil bahkan seperti duri ini, dan ini kalau diperbesar seperti ini daunnya nih kayak duri kecil seperti ini nih. Maka kalau cuma fotosintesisnya atau klorofilnya hanya ada di daun, maka tidak akan mencukupi untuk kebutuhan makanan pada tumbuhan paku tersebut. Oleh sebab itu, maka tumbuhan paku yang daunnya mikrofil itu pada batangnya juga terdapat klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis melalui batang, dan tampak di sini kemudian batangnya berwarna hijau menandakan terdapatnya klorofil pada batangnya. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan tumbuhan paku dengan daun makrofil? Apakah batangnya mengandung klorofil? Ya tentu tidak, karena hasil fotosintesis pada daun-daun helaian besar-besar seperti ini ya, atau makrofil, itu telah mencukupi kebutuhan hidup tumbuhan paku tersebut. Lagi pula batangnya tumbuhan paku itu kan untuk yang daun makrofil ini kan rata-rata ada di dalam tanah ya, sehingga tidak terkena sinar matahari dan tidak bisa berlangsung fotosintesis. Selain itu, tumbuhan paku yang batangnya di atas permukaan tanah ini juga tidak mengandung klorofil karena warnanya tidak hijau, menandakan bahwa hasil fotosintesis yang dilakukan oleh daun makrofil ini sudah cukup untuk menunjang kebutuhan nutrien tumbuhan paku tersebut. Ya, ciri tumbuhan paku atau Pteridophyta berikutnya adalah habitatnya. Habitat tumbuhan paku itu ada yang tumbuh di daerah yang lembab atau hygrofit. Dari kata hygro ya, basah atau lembab. Contohnya pada gambar ini di mana kita dapat menemukan tumbuhan paku di dekat aliran sungai. Ini tumbuhan paku ya. Ini tumbuhan paku juga. Ya, ini juga gambar tumbuhan paku yang hidup di daerah lembab ya. Ini dia nih, ini tumbuhan paku semua nih. Dan kita lihat lagi bagaimana tumbuhan paku kemudian hidup di lantai hutan yang lembab seperti ini. Ya, selain tumbuh di daerah yang lembab, tumbuhan paku juga dapat hidup di air. Tumbuhan yang dapat hidup di air dikenal dengan istilah hidrofit. Contohnya adalah paku semanggi atau Marseilla Hawaii ini ya, yang daunnya itu ada 4 helai seperti ini dan agak sedikit terpisah. Kalau kita lihat lagi seperti ini ya. Nah, ini nih. Nah, kalau kalian kemudian ingat di Jakarta itu ada jalan semanggi seperti ini. Kenapa namanya jalan semanggi? Karena bentuk jalannya yang melingkar-lingkar ini mirip seperti pohon semanggi yang seperti ini ya. Maka kemudian diberi nama jalan semanggi. Tumbuhan paku juga ada yang hidupnya menempel pada tumbuhan lain atau dikenal dengan istilah epifit. Tapi ini tidak parasit ya, jadi tidak mengambil makanan dari tumbuhan yang ditempelinya. Contohnya pada tumbuhan paku ini yang hidup di tanaman kelapa sawit, di mana kemudian tumbuhan paku tidak mengambil nutrien dari tanaman yang ditumpanginya. Begitu pula dengan tumbuhan paku yang hidup menempel pada batang tanaman ini ya, di mana tumbuhan pakunya tidak mengambil makanan dari batang tanaman yang ditumpanginya. Tumbuhan paku juga dapat hidup pada sisa-sisa tumbuhan lain atau dikenal dengan istilah saprofit. Contohnya pada gambar berikut ini di mana tumbuhan paku tumbuh pada batang tanaman yang telah dipotong atau mati. Dan dalam hal ini tumbuhan paku ini dapat memanfaatkan bahan-bahan organik dari sisa-sisa tumbuhan tersebut sebagai sumber nutriennya. Selain tentunya tumbuhan paku tersebut juga dapat melakukan fotosintesis. Ciri tumbuhan paku berikutnya adalah daun mudanya menggulung atau dikenal dengan istilah circinatus dari kata circle atau lingkaran atau putaran. Nah, ini daun mudanya yang menggulung ini nih. Ya, ini juga circinatus ya, ini kelihatan menggulung. Daun-daun mudanya itu rata-rata menggulung. Ya, ini juga circinatus ya. Nanti lama-lama kemudian penggulungan ini akan kebuka dan kemudian timbul daun-daun dari tumbuhan paku tadi. Ya, tumbuhan paku ini dimanfaatkan untuk makanan, terutama untuk sayurannya, dan biasanya diambil dari daun mudanya seperti ini yang menggulung, dan tampak khas struktur menggulung pada daun tersebut. Dan pada saat dimasak, struktur menggulungnya tetap masih tampak jelas ya, seperti pada sayur paku ini yang diberi bumbu kacang dan irisan bawang. Masih tampak kemudian ada yang menggulung-gulung seperti ini, menandakan ini adalah tanaman paku. Ini juga dari paku ya, kelihatan masih menggulung daun mudanya. Ini juga. Dan ini juga sama masih menggulung, masih kelihatan daun-daun yang menggulungnya. Ya, ciri tumbuhan paku berikutnya adalah telah memiliki pembuluh angkut yang tersusun atas xilem dan floem. Yang xilem yang ini yang tengah ya, floem yang bagian luarnya. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan floem ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Tumbuhan yang telah memiliki pembuluh angkut itu dikelompokkan ke dalam kelompok Tracheophyta dan telah kita bahas sebelumnya di video tentang lumut atau Bryophyta.
Ya, ciri Pteridophyta atau tumbuhan paku berikutnya adalah tubuhnya tersusun atas banyak sel atau dikenal dengan istilah multiseluler. Namun multiselulernya multiseluler kompleks ya, artinya telah ada pembagian tugas yang jelas antara bagian-bagian sel satu dengan bagian-bagian sel lainnya. Contohnya pada gambar tumbuhan paku di samping ini ya, di mana kita melihat tumbuhan paku tersebut tersusun atas akar, batang, dan daun. Dan masing-masing organ tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Daun misalnya untuk fotosintesis, sedangkan batang untuk menunjang tubuh tumbuhan. Dan akar berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral yang berada di dalam tanah. Berbeda dengan makhluk hidup yang tumbuhnya tersusun atas multiseluler namun sederhana, seperti yang pernah kita bahas pada fungi. Walaupun fungi tersebut multiseluler, namun tidak ada pembagian tugas yang spesifik di antara sel-selnya. Ya, ciri tumbuhan paku berikutnya adalah berukuran makroskopis, yaitu dapat dilihat tanpa alat bantu pembesar, dan tinggi rata-rata tumbuhan paku itu antara 2 cm sampai dengan 5 meter. Ya, selanjutnya tumbuhan paku dewasa itu akan menghasilkan sporangium yang di dalamnya terdapat spora. Jadi kalau ini adalah tumbuhan paku dewasa, maka kemudian kita akan melihat struktur seperti bulat-bulat atau pasir-pasir seperti ini. Ini adalah kumpulan dari sporangium ya, dan di dalam sporangium ini akan dihasilkan spora. Jadi sporangium itu umumnya terletak pada daun tumbuhan paku. Namun demikian, tidak semua daun tumbuhan paku itu akan menghasilkan sporangium. Contohnya adalah yang ini ya. Ini masih polos, tidak ada sporangiumnya. Nah, daun yang memiliki sporangium seperti gambar ini dikenal dengan istilah daun fertil atau sporofil. Sedangkan daun-daun yang tidak memiliki sporangium ini dikenal dengan istilah daun steril atau tropofil. Hafalkan ini ya, ulangan sering keluar nih biasanya. Sporangium yang berada di permukaan daun sporofil itu umumnya berkelompok-kelompok seperti ini ya. Dan satu kelompok sporangia ini dikenal dengan istilah sorus. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini berarti ini adalah sorus, ini sorus, ini sorus, ini sorus, sorus ya. Dan kumpulan dari sorus-sorus atau jamaknya dari sorus itu dikenal dengan istilah sori. Seperti sporangium, maka jamaknya adalah sporangia. Ya, berikut adalah penampilan sorus juga sama ya. Di sini terlihat bahwa ini adalah sporangium yang bulatan-bulatan ini ya. Ini sporangium. Kumpulan sporangium ini dikenal dengan istilah sorus. Ini sorus, kemudian sorus, dan ini sorus. Ya, pada tumbuhan paku ada yang daunnya sejati dan ada juga yang daunnya tidak berkembang dengan baik dan umumnya berbentuk sisik atau jarum. Pada tumbuhan paku yang daunnya berbentuk sisik atau jarum, maka spora tersimpan pada struktur berbentuk gada yang disebut sebagai strobilus. Jamaknya itu strobili ya. Dan strobilus ini umumnya terbentuk pada ujung-ujung batang tumbuhan paku. Nah, inilah yang disebut sebagai bentuk gada atau strobilus tadi. Dan kalau kita lihat bulatan-bulatan seperti ini, maka di dalamnya ini akan dibentuk spora. Jadi di dalam ini dibentuk spora, di dalam ini dibentuk spora, di dalam sini terbentuk spora. Dan di sini kita bisa melihat bahwa tumbuhan paku ini daunnya berbentuk sisik-sisik ya. Ya, ini juga strobilus ya, sama seperti tadi pakai ekor kuda. Ya, ini adalah bentuk lain dari strobilus, di mana dia lebih memanjang seperti ini, tapi namanya tetap ya strobilus. Umumnya daunnya kecil-kecil seperti ini nih, yang kawat, seperti kawat-kawat berduri seperti ini ya. Ya, berikut adalah manfaat tumbuhan paku. Yang pertama adalah untuk tanaman hias. Contohnya adalah suplir atau Adiantum cuneatum. Ini dia tanaman suplir. Umumnya tanaman ini ditaruh di dalam pot dan kemudian ada yang digantung atau ditaruh di pojok rumah seperti ini. Berikutnya adalah paku sarang burung. Ini biasa digunakan juga untuk tanaman hias. Ini ditanam bagus ya karena daunnya bergelombang seperti ini. Dan ditaruh di pot juga lucu, bagus seperti ini, atau digantung seperti ini. Kemudian ada paku tanduk rusa yang juga sangat terkenal sebagai tanaman hias karena bentuk daunnya yang unik, yaitu berbentuk seperti tanduk pada rusa. Ya, ini biasanya juga digantung ya. Umumnya seperti ini, digantung-gantung seperti ini. Dan ini eksotik sekali karena daunnya besar gitu. Kalau lebih besar tuh bagus sekali gitu, seperti ini. Ya, peran tumbuhan paku yang berikutnya adalah yang menguntungkan, yaitu bisa digunakan sebagai bahan obat. Contohnya adalah Equisetum atau paku rekor kuda, di mana selain digunakan untuk tanaman hias, ini juga dapat digunakan sebagai antidiuretik atau untuk memperlancar air kencing atau air seni ya. Ini tanaman Equisetum atau paku rekor kuda yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya adalah Lycopodium, Lycopodium atau paku kawat ya. Dan sporanya biasa digunakan sebagai obat untuk antidiuretik. Selain sebagai antidiuretik, spora Lycopodium juga dapat digunakan sebagai pencahar lemah. Dikenal juga dengan istilah obat cuci perut. Selanjutnya adalah Dryopteris filigmas. Ini adalah untuk bahan obat cacing, khususnya adalah cacing pita. Cacing pita itu hidupnya di perut ya. Nah, ini seperti ini cacing pita nih. Ya, berikutnya adalah Platyserum bifurcatum.
Dan ini digunakan sebagai bahan obat tetes telinga. Ya, selain sebagai bahan obat juga kemudian tumbuhan paku bisa digunakan sebagai bahan makanan, terutama sayuran. Contohnya adalah tanaman semanggi ini ya. Ini biasa digunakan di daerah-daerah untuk dibuat pecel. Contohnya adalah pecel semanggi seperti ini. Ini dari daun semanggi nih yang ini nih. Yang kemudian nanti akan dicampur dengan toge dan bahan-bahan lainnya, kemudian dikasih bumbu kacang. Lezat sekali. Ya, ini juga semanggi yang kemudian ditambahkan sambal serai, di mana kemudian serai diiris-iris kemudian dicampur dengan cabai dan dicampur bahan-bahan lainnya, kemudian dijadikan lalapan yang sangat enak sekali. Kemudian ada lagi paku garuda atau dari Pteridium aquilinium. Ini umum digunakan untuk tumis sayuran ya, seperti ini. Ini kelihatan nih daun mudanya masih menggulung seperti ini. Dan fungsi tanaman paku berikutnya adalah untuk menjaga kesuburan tanah. Tanaman pakunya yang terkenal adalah Azolla pinnata karena mampu bersimbiosis dengan Anabaena sehingga dapat mengikat unsur nitrogen dari udara bebas. Seperti kita ketahui bahwa unsur nitrogen di udara bebas itu nggak ada yang bisa manfaatkan ya. Hanya organisme-organisme tertentu aja seperti Anabaena ini yang mampu untuk mengikatnya. Dan uniknya Anabaena ini bisa bersimbiosis dengan Azolla pinnata sehingga kemudian Azolla pinnata mampu untuk mengikat unsur nitrogen dari udara bebas dan dimanfaatkan sebagai unsur nitrogen untuk pertumbuhan Azolla pinnata sendiri. Selain itu juga unsur nitrogennya dilepas ke air sehingga kemudian di air kaya terhadap senyawa nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup atau tumbuhan lainnya. Selanjutnya peran tumbuhan paku berikutnya adalah sebagai tempat untuk menanam tanaman anggrek. Contohnya adalah paku tiang ini ya. Nah, paku tiang ini batang ini kan serabut ya, agak berserabut gitu sehingga kemudian cocok untuk menanam anggrek. Nah, batang ini kalau dicacak-cacak gitu nih akan seperti ini ya. Dan ini kemudian nanti bisa dipadatkan dan membentuk kotak-kotak seperti ini, dan ini digunakan sebagai medium pertumbuhan anggrek. Atau bisa juga kemudian kayu bulatnya ini langsung dimanfaatkan untuk naruh anggrek ya, seperti ini. Dijual per seperti ini nih dijualnya nih. Jadi kayak batangan-batangan ini, anggrek udah tinggal ditaruh aja gitu, ditanam di sini. Maka kemudian akan tumbuh dan membentuk nilai estetika yang lebih bagus menurut saya. Selanjutnya peran tanaman paku adalah sebagai bahan penggosok. Ada satu jenis tanaman paku yaitu Equisetum. Ini mengandung silika ya. Dan silikanya ini digunakan sebagai bahan penggosok atau amplas. Seperti kita ketahui di amplas ini kan ada yang kayak mengkilat-kilat gitu ya. Nah, itu adalah silika. Dan silika ini cukup keras dan kuat ya. Sehingga kemudian digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan amplas. Selanjutnya peran tumbuhan paku berikutnya adalah sebagai bahan bakar batu bara. Seperti kita ketahui bahwa banyak tumbuhan paku yang telah menjadi fosil. Fosilnya akan membentuk batu bara. Jadi batu bara itu adalah salah satu bahan bakar fosil berasal dari batuan sedimen yang mudah terbakar dan terbentuknya dari endapan organik dan terutama dari sisa-sisa tumbuhan, yaitu dari tumbuhan paku. Karena tumbuhan paku itu ada lebih dulu dibandingkan tumbuhan yang ada di sekitar kita yang kita tanam ya, seperti misalnya jambu, mangga, itu belakangan itu. Ya, tumbuhan paku selain menguntungkan juga dapat merugikan buat kehidupan. Contohnya adalah Salvinia natans ini ya, atau kenyambang kalau bahasa Indonesianya. Nah, kenyambang ini bisa menjadi gulma ya, atau tumbuhan pengganggu dan hidup di perairan. Jadi kalau misalnya kena kenyambang ini jadinya begini nih perairannya, jadi penuh dengan kenyambang. Dan kalau tumbuh kenyambang dalam bentuk yang banyak seperti ini menyebabkan kemudian oksigen dari udara itu tidak bisa penetrasi ke air sehingga air kemudian minim oksigen. Pada saat kemudian air minim oksigen, maka makhluk hidup yang hidup di dalam air tadi akan kehilangan oksigen atau kekurangan oksigen sehingga menyebabkan kematian. Selain itu, keindahan alam juga jadi terganggu karena adanya ini ya. Tadinya kita bisa melihat danau dengan indah, jadi kemudian jadi lautan gulma. Contohnya adalah Danau Ranupani. Ini berlokasi di kaki Gunung Semeru ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini tadinya danau nih, ini bagus, biru gitu, indah sekali. Tapi kemudian ditumbuhi oleh gulma dari kenyambang tadi, sehingga kemudian tampak seperti ke lapangan bola gitu jadinya. Dan butuh banyak tenaga serta biaya untuk kemudian membersihkan danau dari gulma tadi. Ya, demikian materi dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu tentang tumbuhan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Demikian, saya doakan kalian sukses belajarnya dan mendapatkan nilai yang bagus-bagus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.